Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2, yang mana kali ini masih di buku jilid 2A, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan akan kita bahas untuk pendamping pembelajaran 4. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Untuk kali ini ya, pendamping pembelajaran 4 ada di halaman 12 ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke adik-adik sekalian, untuk pendamping pembelajaran 4 ini dimulai dengan muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.1, yakni menyampaikan ungkapan dalam percakapan ya. Jadi ungkapan itu dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Ayo ingat kembali tentang ungkapan ya. Ungkapan itu contohnya kemarin ada buah hati, ada buah tangan, ada keras kepala, itu adalah contoh ungkapan. Oke. Ucapkan ungkapan pada percakapan dengan intonasi yang jelas. Nah, di sini di Ayo Berlatih halaman 13, di sini ada percakapan yang di dalam percakapan tersebut ada kalimat yang mengandung ungkapan ya. Ini perhatikan kedua percakapan berikut. Ini percakapan A dan B ya. Ini untuk percakapan yang A. Adik. Ini antara adik dan ibu. Adik dulu yang bilang ya. Jadi, Bu, saya bermimpi seram. Kemudian ibu menjawab, tidak apa-apa nak, itu hanya bunga tidur. Ini percakapan yang pertama. Di sini ada sebuah ungkapan yaitu bunga tidur ya. Kemudian yang B, ini antara adik dan kakaknya. Adik dulu yang berbicara, Kak, boleh saya meminjam buku cerita? Kemudian kakaknya menjawab, tentu saja Dik, silahkan saja. Kemudian adik menjawab, terima kasih Kak, kakak sangat murah hati. Nah, perintahnya di sini kita diminta untuk menggarisbawahi ungkapan pada percakapan tersebut. Kemudian tuliskan arti ungkapan tersebut lalu buatlah kalimat baru. Oke ya. Kita garis bawahi yang di sini, yang percakapan A ini adalah bunga tidur ya. Bunga tidur lah, ini adalah ungkapannya. Kemudian untuk yang percakapan B, ini ungkapannya adalah murah hati. Ya, ini murah hati. Jadi bunga tidur dan murah hati. Nah, setelah kita garis bawahi dari percakapan tersebut, kita diminta untuk menuliskan arti ungkapan dan membuat kalimat. Di sini udah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian. Nah, ini dia. Yang pertama bunga tidur. Bunga tidur itu artinya adalah mimpi. Contoh kalimatnya, Dewi tadi malam mengalami bunga tidur yang indah. Berarti Dewi artinya tadi malam mengalami mimpi yang indah. Kemudian yang B, murah hati. Murah hati itu artinya dermawan. Contohnya, Komang anak yang murah hati sehingga memiliki banyak teman ya, itu ya. Penggunaan ungkapan dalam kalimat. Itu adik-adik sekalian untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran matematika, ya ini tentang menentukan nilai tempat suatu bilangan ya. Ini bisa kita perhatikan ya. Nilai tempat bilangan tersebut kita lihat ini ada angka 333. Nah ini kalau kita membacanya adalah 333. Nah jadi 3 yang paling belakang ini adalah satuan ya. Nilainya 3. Kemudian yang di tengah ini adalah puluhan ya, berarti nilainya 30. Kemudian yang di paling depan ini ratusan, nilainya adalah 300. Jadi setiap angka pada bilangan memiliki nilai tempat yang berbeda
tergantung tempatnya seperti ini ya. 3 di sini. Nah, ini dia bernilai puluhan, kalau di sini satuan, di sini ratusan. Nah, itu ya adik-adik sekalian mungkin mengenai nilai tempat bilangan ya. Mungkin akan saya beri contoh ya. Di sini saya udah mempunyai kartu bilangan. Nah, ini misalnya saya punya 3 angka ini ya. Saya ambil 3 saja ya. Ya, ini ya. Nah, ini ada 7. Nah, ada angka 7, ada angka 1 dan angka 8. Oke. Nah, angka di sini, angka 8 ini menempati tempat satuan, angka 1 ini menempati tempat puluhan, dan angka 7 ini menempati angka ratusan. Jadi kita baca 718 ya, 718. Jadi 8 ini nilainya 8 satuan, ini 1 ini nilainya adalah 10 karena tempat puluhan, kemudian 7 ini adalah nilainya 700 karena menempati tempat ratusan. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Jadi ini 718 ya. Ini untuk memperjelas saja ya. Jadi setiap angka itu mempunyai nilai tergantung tempatnya. Sekarang kita ke keterampilan kinerja praktek ya, menentukan nilai tempat suatu bilangan ya. Lakukan kegiatan berikut bersama teman sebelahmu ya. Buatlah kartu bilangan 1 sampai 9. Nah, di sini tadi saya sudah membuat kartu bilangannya ya. 1 sampai 9 ya. Kita lihat ya adik-adik sekalian. Nah, ini kartu bilangnya udah saya buat ya. Ini ada 6, ada 5 ya. Ada 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah 7, 8, nah 9-nya ini 9 ya. Jadi kartu bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, adik-adik bisa membuat dari kalender bekas, boleh. Ini saya buatnya dari kalender bekas lah. Ini kan baliknya kan putih ya, bisa dibuat ini. Kemudian perintah selanjutnya, mintalah temanmu mengambil 3 kartu satu persatu. Lah, ini misalnya diambil lah, acak ya. Misalnya ini ada 4, kemudian ada 8, dan juga ada 5 misalnya. Nah, ini udah diambil 3 kartu secara acak. Oke. Selanjutnya, tuliskan angka kartu pertama pada ratusan, kedua pada puluhan, ketiga pada satuan. Nah, ini tadi yang diambil pertama ini ya, berarti ini adalah ratusan. Kemudian yang diambil kedua tadi adalah ini 8, ini berarti puluhan. Yang terakhir adalah satuan. Nah, tentukan lambang dan nama bilangannya. Lakukan secara bergantian. Nah, lambang dan nama bilangannya ya, berarti ini adalah 485. Nah, itu. Kemudian ini berarti 5-nya itu menempati nilai satuan atau 5 nilainya. Kemudian 8 ini menempati puluhan atau 80 ya nilainya. Kemudian 4 ini karena ratusan berarti nilainya adalah 400. Jadi ini nilainya 5, ini nilainya 80, ini nilainya 400. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Nah, ini jadi silahkan mungkin adik-adik bisa bergantian. Ini tujuannya apa? Supaya adik-adik tahu nilai tempat suatu bilangan. Misalnya diambil lagi ya, pertama ini ditempatkan sebagai nilai ratusan, ini 8, ini 4, ini 5. Nah, ini adik-adik bisa baca berapa? 845. Jadi yang paling belakang ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Misalnya ambil kartu yang lain lagi. Nah, ini dapatnya misalnya 385. Berarti ini nilainya 5 itu adalah satuan, 8 itu adalah puluhan, berarti 80. Nah, 3 ini adalah ratusan, 300. Seperti itu ya adik-adik sekalian untuk kita mengetahui atau menentukan nilai tempat suatu bilangan. Oke, untuk keterampilan kinerja praktek sudah. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Ini ada muatan SBDP ya. Menjelaskan panjang pendek bunyi dan tekanan kuat lemah pada lagu. Nah,
Ayo ingat kembali cara menyanyikan lagu Ruri Abangku. Nyanyikan lagu tersebut dengan panjang, pendek, dan kuat lemah bunyi yang sesuai. Nah, ini ya. Jadi di keterampilan kerja praktek kita diminta menyanyikan lagu sesuai panjang, pendek, dan kuat lemah. Ayo lihat kembali lirik lagu Ruri Abangku. Tuliskan lirik lagu tersebut di buku tugasmu. Bernyanyilah dengan panjang, pendek bunyi, dan tekanan kuat lemah yang tepat. Tandai bintang untuk lagu yang dinyanyikan dengan tekanan kuat ya ini. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, yang dinyanyikan dengan tekanan kuat kemarin ya, di sini ada Ruri Abangku ya. Yang dinyanyikan dengan tekanan kuat itu adalah yang paling depan karena diminta memberikan tanda bintang. Oke, kita gunakan lagu yang pertama ya adik-adik sekalian lah ini. Jadi ini ada yang depan ini dinyanyikan panjang sekaligus kuat. Nah, kita kasih tanda bintang. Yang ru-nya ini kita kasih tanda bintang ya adik-adik sekalian. Ini bintang. Ini bintang, ini bintang, dan ini yang terakhir juga bintang. Nah, itu artinya di sini selain panjang dia juga dinyanyikan dengan kuat. Nah, oke adik-adik sekalian bisa disalin ya lagunya ini ya, cukup teksnya saja ya atau liriknya saja. Kemudian kalau udah disalin kita nyanyikan bersama-sama, ini panjang dan kuat ya, menyanyikan yang depan-depan ini. Kalau ini berarti ini lemah dan pendek. Oke, 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah, itu ya kira-kira adik-adik sekalian menyanyikannya dengan panjang dan kuat untuk yang suku kata yang pertama. Oke, demikian tadi pembahasan untuk pendamping pembelajaran 4 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.